Aku hamil. Kamu bilang kamu hamil. Oke. Kenapa kamu terkejut sekali? Kamu tidak senang. Oh tidak. Ya apa yang kamu katakan tadi benar. Tentu saja benar. Aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan hari ini. Masih bisa bohong? Jadi maksud kamu. Kamu akan jadi ayah. Hahaha. Wahahaha. UPS aku akan jadi ayah pelan-pelan. Pelan-pelan. Ibu dan ayah. Pagi-pagi. Bangun, duduk, dan sarapan. Aku ada berita penting untuk umumkan. Oh, ada apa? Bicarakan setelah sarapan. Aku hamil. Aku hamil. Xiao Rui. Kamu bikin ayah bingung. Bukannya kamu sudah hamil? Kenapa kamu hamil lagi? Orang tua ini. Aku sebelumnya bersama anak Xia Yue. Tidak. Tidak, kapan itu hilang? Oh, ini sebelum pernikahan. Aku tidak ingin kamu khawatir, jadi aku tidak bilang. Anak ini benar-benar. Kenapa kamu tidak hati-hati? Kamu tadi melompat-lompat. Cepat duduk. Kamu tidak boleh bikin aku khawatir. Ibu, aku juga tidak mau. Ibu maafkan aku. Aku tidak merawat Xiao Rui dengan baik. Yuanxi, kamu bisa minta maaf untuk hal seperti ini? Gimana kamu jadi suami? Oh, ayolah. Anak-anak juga tidak mau itu. Bagaimanapun, ini sudah berakhir. Kenapa kamu menyebut dia? Bukankah kita memilikinya lagi sekarang? Kamu harus senang. Mulai hari ini, kamu jaga baik-baik Xiao Rui. Jika ada kesalahan lagi, aku hanya meminta kamu. Ayah. Yuanzi juga sangat sedih. Dia menangis beberapa kali karena itu. Oke. Berapa hari? Kurang dari 50 hari. Apakah kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Diperiksa dokter dan katanya sehat. Oh. Ada reaksi apa, mau muntah? Aku bangun setiap pagi memikirkannya. Dan aku tidak ingat itu saat berbaring di tempat tidur. Hei, jadi mulai hari ini. Jangan sentuh apapun yang dingin atau berat. Sekarang? Ya, mengerti. Xiao Rui sarapan. Aku mau minum jus. Oh. Oke, aku akan menuangkannya. Oke. Xiao Rui, aku akan memberikan Liao Qing padamu. Di masa depan kamu akan diantar oleh mobil khusus Liao Qing saat keluar. Tidak perlu, Yuanzi juga punya mobil. Bisakah aku duduk di kursinya? Tidak, dia baru mengemudi beberapa tahun. Aku lebih tenang kalau kamu naik mobil Liao Qing. Dan kamu tidak perlu bekerja mulai hari ini. Beristirahat di rumah. Aku tidak bekerja sekarang. Benar. Itu tidak bisa, aku harus bekerja dengan Yuanzi. Apa yang ayahmu katakan masuk akal. Jangan bekerja dulu. Jaga baik-baik banmu di rumah. Tidak bisa seperti dulu. Yah, kalau begitu aku tidak bisa melihat Yuanzi di siang hari. Aduh, kenapa? Paling-paling kita akan memberinya lebih sedikit pekerjaan. Biar dia bisa lebih banyak waktu bersamamu kan. Penurut. Ju Xiao Rui ada di sini. Ibu Xiao Rui benar. Kami peduli pada bayi. Peduli padamu kali ini. Tidak boleh ada kesalahan lagi, oke? Maka kamu butuh lebih banyak waktu denganku. Tentu saja aku akan. Mari sarapan. Chen Yi. Apa yang kamu lakukan di sini, Chen Yi? Chen Yi, dengarkan aku. Aku datang padamu untuk menepati janjiku. Janji apa? Tidak pernah dengar. Chen Yi, apakah kamu lupa? Aku bilang aku akan menghasilkan banyak uang. Beli kita berdua rumah yang besar. Buat kamu hidup dengan baik. Apakah kamu lupa? Aku tahu aku pernah menyakitimu. Tapi semua yang aku lakukan, bukankah semua untuk masa depan kita? Dan aku melakukannya. Kamu bisa kembali padaku, bagi semua yang aku punya. Cheng Ying. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu lupa semua yang sebelumnya? Tahukah kamu? Kamu sekarang
Bibi. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku. Tapi tumbuh besar kita selalu ada untuk satu sama lain. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Tolong beri aku kesempatan. Menebus kesalahan yang aku buat padamu. Beri kamu kesempatan. Siapa yang akan memberi anakku kesempatan? Cheng Yuanzi. Kamu membunuh anakku. Apakah kamu baik-baik saja? Cheng Yuanzi. Aku harus membuatmu menyesal seumur hidupmu. Tidak apa-apa, pergilah ke Cheng Yuanzi, aku di sini. Aku tidak akan membiarkannya mengganggumu, jangan khawatir. Bisakah kita lebih dari sekadar teman? Apakah kamu menyukaiku? Tuan muda, aku menyukaimu. Xiaoxi, aku suka kamu. Tapi bukan suka yang seperti itu. Aku tidak punya pikiran buruk tentangmu. Kamu mengerti. Aku suka berkomunikasi denganmu. Aku menganggapmu sebagai sahabatku. Octant, kamu dengarkan aku. Mungkin kamu salah paham dengan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Tapi kamu jangan terlalu merindukanku. Aku akan memberitahumu. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku tidak ingin menunda persahabatan kita karena ini. Maaf. Maaf? 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 Hei Tante. Tante. Tante, dengarkan aku. Suamiku, kamu benar-benar tidak bisa kembali. Hei, sebaiknya kamu minum alkohol lebih sedikit. Alkohol tidak baik untuk kesehatanmu. Kembalilah lebih awal, kamu dengar? Sampai jumpa. Xiao Rui, cepat minum sup selagi masih panas. Ini sup dabu. Minumlah sendiri. Apa ada masalah? Ada sesuatu yang salah? Jangan terus-terusan cemberut. Kalau kamu tidak senang, kamu bilang saja padaku. Aku akan membantumu mencari jalan keluar. Aku sedang tidak mood. Kamu tidak mau makan. Lalu kenapa kamu tiba-tiba tidak mood? Apa Cheng Yuan marah padamu? Dia mengganggumu. Bilang saja padaku. Mama aku baru saja meneleponnya. Dia bilang dia harus bekerja. Tidak bisa pulang untuk makan malam. Aku tanya dia lagi apa yang sedang dia lakukan. Dia tidak bilang. Misterius. Kamu bilang, mungkinkah dia terlibat lagi dengan Cheng Yi itu? Kalau mereka terlibat, lalu apa yang harus aku lakukan? Jadi kamu takut akan hal ini? Kalau gitu jangan khawatir. Cheng Yuanzi, aku tidak akan mencari siapa-siapa. Dia cuma bantu aku beberapa hari ini. Bantu kamu urusan? Kamu ngapain? Kalau gitu biarin aja. Kenapa kamu nggak bisa kasih tahu aku? Mama jangan suruh Cheng Yuanzi yang ngurusin. Hal berbahaya apa? Aku nggak mau papa meninggal sebelum bayinya lahir. Kamu mikirin apa? Masa aku bisa ncelakain kamu? Masa aku bisa nelakain menantuku sendiri? Masa aku bisa nelakain bayi dalam kandunganmu? Beneran? Kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Kamu harus tahu, semua yang aku lakukan sekarang demi kebaikanmu sendiri. Mempersiapkan masa depanmu. Nanti aku kasih tahu kalau waktunya sudah tepat. Tapi kamu nggak bisa percaya sama aku. Aku nggak percaya sama kamu.
Sekarang perutku sudah besar. Kamu nggak bisa selalu ada di sampingnya. Aku takut dia malah bikin kesempatan buat dia. Biar dia ngobrol sama bunga liar dan rumput liar itu. Nggak usah ngomong sembarangan. Berantakan banget. Aku yang jagain dia buat kamu. Kamu mau minum supnya? Cicipin dulu. Cheng Ying, kenapa kamu jadi kayak gini? Kok kamu bisa tega banget sih? Lidong baik banget sama kamu. Kamu malah memanfaatkan dia. Kamu ini manusia atau bukan sih? Kenapa bisa gitu? Tante buka pintunya. Oke. Ini dia. Kamu carry aku, Apa sih yang terjadi hari ini? Aku baik-baik aja kok. Kamu nggak usah bohong sama aku. Aku lihat semuanya di taman. Beneran? Oalah. Aku melihat ayahku. Dia memelukmu, dia menciummu. Tidak seperti ini kakak kedua. Aku tahu kamu sedang belajar membuat kue mangkuk akhir-akhir ini. Semua untuknya. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia memanfaatkan kasih sayangmu padanya. Melakukan hal seperti ini. Kakak kedua kamu salah paham. Salah paham apa? Aku melihat semuanya. Masih salah paham? Tidak akan membiarkannya pergi. Kakak kedua. Kakak kedua. Xiao Feng, kamu kembali. Aku kembali untuk bertanya padamu. Mengapa kamu bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Kamu bicara apa? Hal tidak tahu malu apa? Kamu masih berpura-pura. Kamu pikir orang tidak akan tahu tentang hal buruk yang kamu lakukan? Mengapa kamu memeluk bibimu? Apa karena kamu melihat dia dibunuh oleh Cheng Yuan, pria yang tidak lebih baik dari babi, dan anjing itu hancur hatinya? Kamu melompat masuk. Kamu sangat tidak tahu malu. Xiao Feng, kamu salah paham. Bibiku dan aku benar-benar tidak ada. Aku salah paham. Sore ini di taman, aku melihatmu dan bibiku dengan mataku sendiri. Xiao Feng. Hal-hal tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak, itu bukan seperti yang aku pikirkan. Li Jiangwo. Kamu bisa menjadi ayah seseorang. Kamu masih ingin merusak orang? Bagaimana kehidupan pribadimu bisa berantakan? Itu urusanmu. Tapi mengapa kamu menyentuh bibiku? Xiao Feng. Aku adalah ayahmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal buruk seperti itu padaku? Ayah. Aku akan memberitahumu apa yang ayahku lakukan. Dia suka yang baru dan benci yang lama. Meninggalkan ibuku. Dan itu membuat ibuku menderita. Bagaimana sekarang? Dia melihat wanita di sampingnya, sudah tua dan pudar. Aku ingin mencari cinta lain. Tapi bibiku adalah saudariku. Bagaimana kamu bisa memuaskan keinginan egoismu yang menjijikkan? Mengena pikirannya. Kamu sangat menjijikkan, diamlah. Maaf Xiao Feng. Biarkan aku menjelaskan. Li Jiangwo. Aku akan memberitahumu. Dari sekarang, kamu jalani caramu. Aku jalani jalanku. Kita berdua tidak punya hubungan lagi. Tidak ada Xiao Feng. Biarkan aku menjelaskan. Aku kembali. Aku perlu bicara denganmu. Hari ini akulah. Jika ada yang ingin kamu katakan, mari bicara besok. Aku hanya ingin mengatakannya sekarang. Hari ini kepalaku sangat pusing. Aku tidak bisa mendengarkan apapun yang kamu katakan. Ada apa denganmu hari ini? Kenapa kamu begitu marah? Hari ini aku tidak ada masalah. Aku sudah terlalu lama menahanmu. Apa yang kamu katakan? Apa kamu sudah gila? Apa itu kegilaan? Jika kamu tidak memanjakan anakmu, mengabaikan anakmu sendiri,
Kamu bertemu dengan Cheng Ni lagi. Bisakah aku seperti ini hari ini? Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada apa antara aku dan Cheng Yi. Bunga menggoda. Kirim catatan. Kamu pikir aku buta? Apa kamu membuka barang-barangku? Mengra, orang tidak tahu. Kecuali kamu tidak. Jika kamu berani melakukannya, kenapa aku tidak boleh melihatnya? Semoga kamu menyukainya. Apa kamu mengerti? Cheng Yi hanya ingin membuang saya seperti mutiara tua. Catatan itu, hanya saja dia menempelkannya pada sesuatu yang dia berikan kepada saya. Tapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu kenapa kamu taruh di kardus? Seperti bayi. Ini hanya kesalahpahaman antara saya dan kejujuran. Benar. Saya tahu saya tidak melakukan dengan benar. Jadi itu menyebabkan kesalahpahaman semua orang. Tapi saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepadanya. Saya hanya teman dengannya. HM? Kamu memperlakukan saya seperti anak 3 tahun. Bujuklah jika mau. Tipulah jika mau. Saya sudah bersama kamu melalui suka dan duka selama bertahun-tahun. Saya sudah melakukan banyak hal untukmu. Tapi saya di hatimu. Tidak ada apa-apanya. Apakah kamu akan menyerahkan perusahaan kepada anak kesayanganmu? Lalu berkeliling dunia dengan Cheng Yi. Urus hidupmu. Kamu bisa tinggalkan saya sendiri. Tapi bagaimana dengan Rui? Kenapa kamu tidak peduli padanya? Bukankah saya sudah peduli padanya? Dia lulus dari universitas. Saya minta dia datang ke perusahaan dan beri dia posisi manajer. Tapi bagaimana dengan dia? Apakah dia peduli? Apakah dia menghargainya? Seperti yang kamu katakan. Maka Li Jinfeng menghargainya. Benar, Xiao Feng tidak menghargainya. Karena dia tidak suka Li Si. Jadi dia meninggalkan perusahaan. Tapi bagaimana dengan Xiao Rui? Dia tetap di perusahaan. Apa yang dia lakukan? Dan apa yang suami baiknya lakukan? Kami tidak sesuai dengan keinginanmu. Di rumah ini. Hanya anakmu dan kamu yang benar. Kamu benar di mana-mana. Kami semua salah. Kecuali Li Jinfeng. Kamu sama sekali tidak punya Li Jingrui di hatimu. Bukankah nama belakangnya Li? Baiklah. Aku tidak punya semangat untuk membahas hal ini denganmu. Ying kita sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Itu hanya berarti satu hal. Kamu sama sekali tidak mengenalku. Tentu saja aku tidak mengenalmu. Aku tidak memiliki kelembutan Li Xiaoro. Tidak seperhatian Cheng Yi. Aku tidak bisa menyenangkanmu. Kamu hanya sedang tidak masuk akal. Yaitu masuk akal. Tidak masuk akal. Aku akan melawanmu sampai akhir hari ini. Apa yang kamu inginkan? Cerai. Apa? Cerai. Bibi aku sudah memberi pelajaran pada ayahku untukmu. Usia tua. Kakak Xiao Feng ternyata melakukan hal seperti itu. Jangan marah. Bagaimana aku tidak marah? Tidak apa-apa kalau dia mau menyentuh orang lain. Tapi bibiku adalah saudariku. Biasanya terlihat seperti pria terhormat. Malu punya ayah seperti itu. Adik kecil, biar aku katakan padamu. Kalau dia mengganggumu lagi, kamu beritahu aku. Aku tidak akan membiarkannya. Kakak kedua. Sebenarnya aku yang mendekati awal musim dingin. Karena aku ingin membalas dendam pada Cheng Yuanqi. Pamflet. Kenapa kamu begitu bodoh? Hanya untuk orang brengsek seperti dia. Kamu rela memberikan segalanya untuk membalas dendam? Bagaimana orang bisa membujukmu? Kenapa kamu masih melakukan hal bodoh seperti itu? Bibi, apakah ini terlalu ekstrim? Menghancurkan keluarga orang lain dengan melawan hati nurani. Bukankah kamu menghancurkan hidupmu sendiri? Bibi, kamu hanya mencoba membalas dendam pada seseorang. Apakah itu sepadan? Aku tahu aku jahat. Dia sebenarnya menggunakan Dong Li untuk membalas dendam. Sebenarnya Li Dong selalu menganggapku sebagai sahabat. Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kakak kedua kamu salah paham padanya. Dia seorang pria yang baik. Orang yang salah adalah saya. Ibu. Aku baru saja mendengar ibu dan ayah bertengkar sangat keras di kamar. Apa yang terjadi? Jangan tanya lebih banyak tentang ini. Apa kita peduli padamu? Aku mengerti. Kembali ke kamarmu dan istirahat dulu.
Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Yuanzi. Apa yang tidak bisa aku dengar? Xiao Rui, kembali ke kamarmu dan istirahat dulu. Aku akan bicara dengan ibu tentang sesuatu. Mari kita bicara tentang sesuatu. Tapi kamu tidak mau istirahat. Bukan berarti bayi tidak mau istirahat. Setelah aku bicara dengan ibuku, aku akan kembali dan menemanimu, oke? Ibu aku akan kembali dan istirahat dulu. Bagaimana hasilnya? Aku sudah menjelaskan dengan jelas. Oke. Kalau begitu lanjutkan dengan rapat darurat pemegang saham. Ibu, apakah kamu benar-benar berniat melakukan ini? Dia sudah berada di posisi ketua. Tinggal terlalu lama. Sudah lupa bagaimana dia bisa sampai ke kursi ini awalnya. Dia harus sadar. Setelah acara, aku adalah ketuanya. Kamu adalah manajer umum. Apakah kamu puas dengan pengaturan ini? Terima kasih, Ibu. Aku akan melaksanakan apa yang kamu katakan dengan jelas. Oke. Kamu pergi dengan Xiao Rui, oke? Bio. Apakah kita benar-benar harus sampai sejauh ini? Penjuan, awal hari Mengapa awalnya? Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan saja dirimu karena begitu kejam padaku dan Xiao Rui. Selama bertahun-tahun, berapa banyak yang aku bayar untukmu? Berapa banyak hal yang kamu lakukan? Berapa banyak darah dan keringat? Tergantung hubungan antara suami dan istri. Aku tidak peduli. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan apapun yang membahayakan Xiao Rui. Li Dong? Cheng Yi bilang dia ada hal mendesak untuk membicarakannya denganmu. Biarkan dia masuk ya. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin melihat betapa tidak tahu malunya wanita ini. Li Dong Xiaoying. Itu dia. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Mereka semua diusir. Maaf kembali. Orang yang tidak tahu. Keep high here. Apa yang kamu sembunyikan dengan ketua? Apa kamu sangat enggan untuk melewatkan ketua? Tapi jangan khawatir. Aku datang hari ini menandatangani perjanjian perpisahan dengan ketua Li. Nanti, kalian berdua bisa bersama secara terbuka. Xiaoyan. Jangan keterlaluan. Berlebihan. Kupikir kalian berdua terlalu berlebihan. Ah, kencan di siang bolong. Tidak tahu malu. Tuan Xiao, tolong jangan salah paham. Tidak ada apa-apa antara aku dan Dong Li. Tidak sepolos yang kamu pikirkan. Siapa yang kamu bohongi? Pada dasarnya terserah kamu percaya atau tidak. Aku tidak peduli lagi. Namun Tuan Xiao, sebagai junior, aku ingin mengingatkanmu. Tolong kendalikan amarahmu. Jika tidak, jangan bilang Li Dong, semua orang tidak tahan denganmu. Maaf. Li Dong, aku sudah memikirkannya. Hal penting ini aku tidak pantas menyimpannya untukmu. Tolong ambil kembali. Bibi, aku benar-benar minta maaf. Aku memanfaatkan kepercayaanmu padaku sebelumnya. Tapi sekarang aku merasa sangat bodoh. Maaf. Aku telah gagal memenuhi harapanmu. Kuharap kau bisa memaafkanku. Bibi kecil. Halo? Oh Yuanzi, bagaimana hasilnya? Oke, aku mengerti.
Kenapa kau tidak mengejarku? Kau tidak ingin bicara denganku lagi. Mari kita langsung ke intinya. Rapat umum darurat pemegang saham akan diadakan dalam 1 jam. Kuharap Ketua Lee bisa hadir tepat waktu. Rapat umum darurat pemegang saham. Trik apa yang kau rencanakan? Maka kau akan tahu. Pagi-pagi. Kakak kedua, tolong bawa sup ini pulang dan berikan ke Dong Lee. Jangan lupa minta maaf padanya untukku. Kau terlalu banyak berpikir. Ayahku sangat mempercayaimu. Dia akan memahamimu. Tapi maaf, aku pasti akan membawanya. Ada hal lain. Kupikir ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Jadi ada apa? Lee Dong memintaku untuk tidak memberitahumu. Dia takut kau akan khawatir tapi... Jadi ada apa? Misterius. Lee Dong menderita kanker lambung. Lee Dong belakangan ini kesehatannya buruk. Sering sakit perut. Dan sangat depresi. Kau adalah anaknya. Harus lebih peduli padanya dan merawatnya. Sebenarnya ayahmu sangat menyayangimu. Aku benar-benar tidak ingin melihat apa yang terjadi padanya suatu hari nanti. Kau menyesal lagi. Maaf. Aku salah paham padamu. Aku salah. Ayo duduk. Ini Ini sup yang dibuat bibiku untukmu. Mari kita bicara di ruang belajar, oke? Ayah kau dan wanita itu. Jangan sentuh ini. Ngomong-ngomong, apa kata bibiku? Dia bilang kamu sakit. Kanker perut. Ayah, kenapa kamu sembunyikan hal sebesar ini dariku? Apa yang bisa dikatakan tentang ini? Ini hanya akan membuat semua orang miskin dan cemas. Jangan khawatir. Aku bahkan tidak ingin memberitahu bibiku. Ayah, bagaimana kabarmu? Apa kata dokter? Apa yang bisa dikatakan dokter? Dokter itu suka menakut-nakuti. Begitu katanya. Dia menyuruhku bersiap untuk yang terburuk. Ayah, jujurlah padaku. Apa sebenarnya yang dikatakan dokter? Dokter, dia bilang. Hanya setengah tahun sampai 1 tahun. Tingkat kelangsungan hidup. Kurang dari 30%. Hei. Xiao Feng, jangan khawatir. Ayah, kamu tidak berpikir ayah baik-baik saja sekarang? Aku baik-baik saja. Ayah? Aku benar-benar brengsek. Kamu sudah seperti ini. Aku tidak menyadarinya. Aku juga mengatakan banyak hal buruk padamu. Aku siap, Xiao Feng. Tentu saja ayahmu mengerti kepribadianmu. Aku tahu kamu sedang terburu-buru. Saudara-saudara keluarga Hai terlalu penting bagimu. Kamu takut mereka akan terluka. Itu sebabnya kamu mengatakan itu padaku. Benar kan? Bagaimana ayah bisa menyalahkanmu? Ayah?
Dan aku membentakmu. Aku juga bilang akan memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Ayah aku minta maaf. Xiao Feng, jangan terlalu menyalahkan dirimu. Tidak ada yang baik antara ayah dan anak, aku minta maaf. Ayah? Mulai hari ini, aku pasti akan mendengarkanmu. Tidak membuatmu marah. Aku akan bekerja di Li besok. Aku yang akan urus semuanya. Jangan khawatir lagi. Kamu jaga diri baik-baik di rumah. Patuhi pengobatan dokter. Kamu pasti akan baik-baik saja. Xiao Feng, ayah dengar kamu bilang itu. Lebih baik daripada minum obat khusus itu. Begitulah sifat manusia. Kamu tidak belajar apa-apa. Ayahmu hidup sampai usia ini. Sekarang hampir usang. Baru kemudian aku mengerti kebenaran ini. Ayah, jangan bodoh. Xiao Feng, tidak masalah. Sooner or later orang akan menempuh jalan ini. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Dulu, ayah selalu berpikir bahwa Li adalah pekerjaan hidupku. Jadi aku hanya tinggal di kantor. Aku merasa hidup dan bersemangat. Bersenang-senanglah. Jadi, aku punya pemikiran yang salah ini. Berpikir kamu harus seperti aku. Harus menempuh jalanku. Jadi aku aktif mengatur agar kamu mengambil alih. Tapi ayah tidak berpikir begitu sekarang. Aku melihat kamu tinggal di rumah Hai. Bebas. Seperti orang yang berbeda. Membuatku merasa setiap orang punya aspirasi sendiri. Selama kamu melakukan apa yang kamu inginkan, kamu adalah yang paling bahagia untuk layak menjalani hidup ini. Xiao Feng. Mungkin ayah salah. Jadi biarkan saja, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun lagi. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Ayah dan ibu. Ini sup yang dibuat bibimu untukmu. Dia bilang ini anti kanker. Dia juga bilang kalau kamu suka rasanya. Dia akan masak ini untukmu setiap hari. Ini yang dia minta aku bawa kamu coba. Bibi anak ini, dia baik hati. Sangat manis. Dia sudah menderita begitu banyak. Setelah menderita begitu banyak, Anda harus merawatnya dengan baik, saya lihat. Ini enak. Xiao Feng. Dan kamu tahu apa? Hal paling bahagia untuk ayah sekarang? Itu adalah dengan kamu di sampingku. Dan bibi merawatku dengan sangat baik. Itu membuatku merasa seperti masih hidup. Rasanya sangat menyenangkan. Bukankah ada rapat pemegang saham luar biasa? Jangan khawatir. Tunggu sebentar. Yer, apa maksudmu dengan memanggil rapat pemegang saham? Saya bisa membantu Anda di sana. Sekarang saya masih bisa menarik Anda ke bawah. Anda memanggil rapat pemegang saham darurat hanya untuk mengeluarkan saya dari jabatan. Itu tidak semudah itu. Tentu saja saya tahu itu tidak mudah. Pemegang saham mendukung Anda untuk tetap bertahan. Jadi, saya hanya bisa membeli saham secara diam-diam. Sekarang saya memiliki sedikit lebih banyak daripada Anda. Anda memperoleh saham. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Anda hanya bermain-main. Saya tidak bisa hanya berdiri dan melihat Anda mengambil Li Estate. Saya yang kepada putra Anda. Li Jinfeng atau sumbangkan ke beberapa organisasi kesejahteraan. Apa yang akan saya lakukan hari ini adalah mencuri kekuatan Anda. Ambil kelas Anda.
Hanya kalian berdua. Cukup. Mengapa pemegang saham lainnya belum tiba? Siapa bilang belum tiba? Hahaha. Tuan Jiang, Anda di sini. Tuan Xiao meminta saya untuk tidak datang? Apa buru-buru? Saya ingin mengadakan rapat pemegang saham mencopot Li Jiangwo. Hahaha UPS. Mengadakan rapat umum luar biasa pemegang saham. Bukankah Anda membutuhkan ketua untuk memimpinnya? Benar. Ah, apakah saya bilang akan ada rapat pemegang saham luar biasa? Tidak. Ya aku juga tidak ingat. Tapi itu tidak masalah. Karena semua orang ada di sini hari ini. Maka pilihlah hari, daripada menunggu hari. Mari kita perjelas. Tapi tolong beri ruang untuk Tuan Xiao dulu. Lau Jiang, apakah kamu ingin menjadi ketua? Sudah gila. Apakah kamu ingin duduk di kursi ini? Apakah sahammu cukup? Tuan Xiao mungkin belum tahu. Mengapa hanya aku yang ada di sini? Karena pemegang saham lainnya telah mentransfer saham mereka kepadaku. Bahkan jika kamu sudah mengakuisisi saham kecil itu, kamu tidak bisa melebihi 35%. Tapi jika kamu menambahkan milikku, Hei suami, kamu sudah kembali. Kamu tahu buku bayi yang aku baca hari ini? Tulis musik klasik. Sangat baik untuk pendidikan prenatal. Jadi mari kita beli beberapa besok. Apa yang terjadi? Siapa yang memprovokasi kamu? Kamu bilang pada aku akan membelamu. Apa yang terjadi? Lepaskan. Aku tidak membuatmu marah. Mengapa kamu marah padaku? Kamu mau pergi kemana? Sudah waktunya aku pergi. Apakah kamu akan pergi dinas? Kalau begitu biar aku bantu mengemasi barang-barangmu. Tidak ada yang lain. Lagi pula itu tugasku. Biarkan aku membantumu. Lepaskan, aku sudah bilang jangan menyentuhku. Apakah kamu dengar aku? Kamu mau pergi kemana sih?
Yuanzi, kamu mau pergi kemana sih? Li Junrui dengarkan. Dari hari ini mari kita berpisah jalan. Berjalan sendiri-sendiri. Apa yang terjadi dengan Yuanzi? Kita baik-baik saja kemarin. Apakah ibuku menekanmu? Ibumu. Dia tidak pantas lagi mendapatkannya. Ibu pasti menekanmu. Benarkan tentang pekerjaan. Saat aku kembali padanya dan berkata, kamu tahu aku mencintaimu. Cinta aku. Tapi aku tidak mencintaimu lagi. Apa? Aku tidak mencintaimu lagi. Tapi kamu jelas mengatakan bahwa kamu mencintaiku. Aku sudah terlalu banyak memberitahumu. Jika kamu menganggap setiap kata serius, aku hanya bisa minta maaf padamu. Hei Yuanzi, kenapa kamu tiba-tiba berubah? Itulah diriku. Hanya saja kamu tidak mengenalku. Aku ada pekerjaan, lepaskan. Kamu bercanda ya? Kamu berbohong padaku kan? Kita tidak membicarakan itu. Jangan membicarakan itu. Tepat sekali. Aku berbohong padamu. Tapi itu sudah selesai. Aku baru tahu sekarang. Kamu tidak berguna lagi bagiku. Apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak? Aku sudah selesai bicara. Boleh aku pergi sekarang? Tidak, jangan pergi. Aku tidak ingin kamu pergi. Jangan pergi, jangan sentuh aku. Aha. Li Jiangwo, apa sikapmu? Melihat Lies Real Estate akan berganti nama menjadi Jiang Real Estate. Kenapa kamu tidak responsif? Bahkan jika Lies Real Estate tidak berganti nama menjadi Jiang S Real Estate hari ini, apakah perbedaannya akan menjadi Real Estate Xiao? Tidak peduli apa yang terjadi di antara kita. Lies Real Estate adalah hasil kerja keras kita. Kita hanya tidak bisa menjadi pasangan. Mereka masih orang tua Xiao Feng dan Xiao Rui. Kamu tidak peduli sekarang. Apakah kamu rela melepaskan usahamu sendiri dan memberikannya pada orang lain? Li Jiangwo, kamu harus memikirkannya. Kamu dan sang jenderal tidak pernah berselisih. Apakah kamu mau ditelan olehnya sekarang? Li Jiangwo. Jiangwo, dengarkan aku. Meskipun jenderal punya lebih banyak saham daripada kita, tapi selama kita bekerja sama, mengajak beberapa pemegang saham minoritas, mungkin saja kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tolong bantu aku ya. Akulah. Aku tidak mau terus bersaing dengan orang lain untuk menang atau kalah. Lagi pula Lies sudah tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Apa yang tidak berarti? Properti Lies, itu adalah dunia yang telah kita perjuangkan dengan susah payah. Tidak ada artinya jika kamu mengatakannya sendiri. Sekarang kita berdua yang tidak berarti. Aku akui aku salah melakukannya. Aku hanya ingin memberikan peringatan untukmu. Aku tidak menyangka akan tertipu oleh Cheng Yuanzi. Tapi kita tidak bisa begitu saja menyerah. Bisakah kamu membantuku sekali saja? Li Jiangwo, kamu harus punya hati nurani yang baik. Aku membayarmu untukmu. Membantumu bangkit kembali. Aku melahirkan anak untukmu. Membantumu mengurus keluarga. Apa yang aku sesali? Aku memberikan semua masa mudaku yang indah padamu. Kamu tidak punya aku di hatimu. Tapi kamu tidak bisa hidup tanpa Xiao Rui di hatimu. Kenapa aku tidak punya Xiao Rui di hatiku? Itu semua salahmu, karena terlalu terburu-buru. Kamu diam. Aku terburu-buru. Apa maksudmu aku terburu-buru? Kalau bukan karena kamu memikirkan Xiao Feng setiap hari, bisakah aku melakukan ini? Bisakah aku berkumpul dengan Cheng Yuanzi? Kalau bukan karena keegoisanmu, bisakah ini sampai terjadi? Sampai ke situasi hari ini, itu semua salahmu. Xiao Yan. Dulu aku pikir waktu bisa mengubah segalanya. Tapi sekarang sepertinya, aku salah. Kamu dan aku sudah menikah selama bertahun-tahun.
Aku masih tidak bisa membuatmu tahu seperti apa aku sebenarnya. Tapi kamu selalu seperti ini. Selalu berpikir bahwa keuntungan bisa ditukar dengan segalanya. Ini melibatkan perasaan. Kamu pikir aku tidak tahu kenapa Xiaoro meninggalkanku? Aku sudah tahu 10 tahun yang lalu. Kamu memaksa Xiaoro pergi. Kamu pasti berpikir ini aneh. Sekarang aku tahu kebenarannya. Kenapa aku masih bisa menikah denganmu selama ini? Bukan karena aku bisa membantumu. Tuan, kamu benar-benar tidak mengenalku. Aku akan terus berada di sisimu. Itu karena aku tahu kamu mencintaiku. Beberapa orang bilang, ketika dua wanita jatuh cinta pada seorang pria pada saat yang sama, wanita yang lebih mencintai akan melepaskan dan pergi lebih dulu. Tapi ketika aku tahu kamu berusaha mempertahankanku, ketika kamu sudah memberikan begitu banyak, aku mengerti. Kamu akan mencintaiku tidak kurang dari Xiaoro. Jadi, setelah aku tahu kebenaran 10 tahun yang lalu, aku benar-benar bimbang. Aku ingin menceraikanmu. Tapi setiap kali aku melihatmu dan Xiao Rui tersenyum, aku terus mengatakan pada diriku sendiri, wanita di depanku ini, dia hanya ingin mencintaiku dengan baik. Kenapa aku harus membencinya? Untuk menyakitinya. Selama bertahun-tahun, aku sudah menunggumu berubah. Kamu bisa tahu apa itu cinta. Bahkan jika kita berdua sudah beruban. Selama kamu bisa memahaminya, maka pasangan kita yang lebih dari 20 tahun ini, semuanya akan berharga. Tapi kamu, Apakah kamu akan membantuku kali ini? Hanya sekali ini. Selama kita bisa melewati masa sulit ini, sisa dunia kita. Xiaoyan, aku sudah menunggumu selama 20 tahun. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu tidak ingin menunggu lagi? Tidak apa-apa. Aku juga sudah muak denganmu. Tapi apa yang aku berikan padamu dulu, kamu harus mengembalikannya padaku. Ini adalah wasiatku. Sudah jelas tertulis di sini. Setelah aku meninggal, semua properti atas namaku, semuanya milikmu Xiaoyan. Aku ingin membayarnya kembali. Kamu tidak mau. Tidak buruk terburu-buru, bahkan dia juga diusir. Wanita itu ketahuan oleh ibu mertuanya di depan Aku sahabatnya. marah. Sementara suaminya bersembunyi di perusahaan. Ketika dia pulang, saat aku hendak membuka kuncinya, tiba-tiba aku mendengar suara keras dari dalam ruangan. Pria itu langsung menghilangkan niat untuk membuka pintu. Dia berbalik dan pergi tanpa ragu. Aku ingin terus menghindari situasi ini. Hasilnya pria itu baru saja sampai di pintu gedung. Tiba-tiba aku menerima telepon dari istriku. Setelah beberapa saat ragu, pria itu mengangkat telepon dan membuat cerita. Hei, apakah kamu sudah pulang kerja? Kapan kamu akan kembali? Ada apa rumah ini berantakan? Cepat kembali. Aku sedang rapat. Tidak nyaman untuk berbicara lebih banyak. Harus lembur malam ini. Kamu makan dulu. Aku tidak akan kembali. Namun pria itu belum pergi jauh. Istrinya tidak sengaja melihatnya di balkon. Untuk memverifikasi apakah suaminya berbohong, wanita itu meneleponnya lagi. Hasilnya suaminya langsung menutup telepon. Meskipun suasana hati wanita itu jatuh ke titik beku saat ini, tapi dia masih tidak ingin percaya. Suami sengaja tidak menjawab telepon. Jadi aku cepat lari ke bawah untuk bertanya langsung. Hasilnya suami sudah lama menghilang. Pria itu saat ini. Tapi aku datang ke rumah teman dengan anggur dan makanan enak. Mengeluh tentang istrinya, kecuali bertengkar dengan ibu mertuanya. Dan dia bilang dia sudah muak.
Dia bilang dia tidak ingin pulang malam ini, tinggal dengan teman. Apakah kamu bertengkar dengan Xiao He? Lalu mengapa kamu tidak berani kembali? Kenapa kamu tidak berani pulang? Aku takut dia akan langsung memberitahuku begitu aku pulang. Mau ngapain lagi setelah minum? Pulang-pulang ngapain kamu di sini? Kamu berani menikah dan punya anak, tapi tidak berani menanggung keluarga ini. Aku ada urusan di rumah sekarang. Kamu tinggal pergi begitu saja. Mau jadi kura-kura yang menyusul. Pergi. Ini bukan kebun binatang, bukan sirkus juga. Terap di tempat yang sijok. Aku harus. Teman ini benar-benar pria sejati. Bisa membedakan benar dan salah di saat kritis. Pada saat yang sama ya. Wanita masih memikirkan hari itu. Agar tidak lagi dibenci oleh mertua. Juga perlu lingkungan tumbuh yang sehat untuk putriku. Setelah pengalaman yang menyakitkan, wanita itu memutuskan untuk berhadapan dengan suaminya. Pria pulang mabuk di tengah malam. Menemukan istrinya duduk sendirian di balkon dengan bengong. Ngomong-ngomong ngapain di sini tidak tidur? Aku akan menunggumu di sini. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk memberitahumu. Aku sudah menikah denganmu selama bertahun-tahun. Tidak pernah mengatakan. Tapi harus dikatakan hari ini. Aku tahu 3 kata. Benar kamu ingin mengaku kepada suamimu. Bukan 3 kata, 2 kata. 2 kata. Cerai. Mendengar istrinya ingin bercerai. Pria itu langsung muntah karena alkohol. Aku ingin menghentikan istriku untuk melanjutkan. Melihatnya begitu mabuk. Wanita itu hanya bisa menyerah sementara. Keesokan harinya ibu mertua bertemu dengan wajah yang tidak senang, lalu menanyakan apa yang terjadi tadi malam. Aku tidak ingin membicarakan apa yang terjadi tadi malam. Jika aku mengatakannya, aku akan memberitahu Ruda juga. Ini bukan urusanmu. Bagaimana ini tidak ada hubungannya dengan aku? Aku sudah bilang, aku akan berbicara dengan Ruda tentang ini. Aku tidak mau bicara denganmu. Mertua melihat menantu datang dengan serius. Jadi aku cepat-cepat menelepon anakku. Suradia usahakan jangan pulang beberapa hari ini. Tunggu sampai menantu tenang baru kembali. Dan pria itu benar-benar melakukan apa yang dikatakan ibunya. Aku lebih baik tidur di kantor setiap hari daripada pulang dan menjelaskan pada istriku. Hari ini pria itu ingin menanyakan ibunya tentang situasi di rumah. Ternyata istri baru saja mengangkat telepon. Aku? Kukira itu mama. Kapan kamu pulang? Telepon istriku dulu. Sebentar lagi aku harus lembur lagi malam ini. Kayaknya harus begadang semalaman. Jangan tunggu aku malam ini. Lembur lagi. Hey sebentar lagi. Mereka mendesakku. Aku tidak akan bilang lagi. Setelah berpura-pura, pria itu cepat-cepat menutup telepon. Tapi istri berpikir bukan cara yang baik terus bersembunyi. Dia menelepon kembali. Hei, bukankah kamu dipanggil pergi? Kenapa masih di kantor? Kebetulan sekali. Aku baru saja meninggalkan ponsel di kantor. Aku akan kembali mengambilnya. Kamu harus pulang hari ini. Aku belum menunggu wanita itu selesai bicara. Suami cepat-cepat menutup telepon. Lalu mertua datang berpura-pura. Menanyakan tentang anaknya. Dia bilang tidak bilang kapan akan pulang makan malam. Dia bilang tidak. Dia tidak bilang kenapa. Bilang tapi aku tidak percaya. Kenapa? Karena dia bohong. Mertua yang menyuruh anaknya jangan pulang dulu. Sekarang tidak bisa dihubungi lewat telepon. Jadi dia menyalahkan menantunya lagi. Kamu tidak bisa menganggapnya enteng. Kalau ada yang salah, terlambat kamu menyesal. Kalau ada apa-apa dengannya, bukan pasti aku yang menyesal. Ketika aku tahu sahabat Miao Miao tinggal di rumah, mertua segera tidak senang. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Menantu siapa yang punya kata akhir di keluarga ini? Kamu sudah bertanya ini berkali-kali padaku. Maka hari ini aku akan menjawab secara resmi. Rumah ini milikku Ruda dan Xieyuer. Tidak ada dari kita yang bisa mengatakannya. Aku menjawab seperti ini. Kamu puas? Konflik antara dirinya dan mertuanya semakin dalam. Wanita itu memberikan ultimatum pada suaminya. Pria tidak bisa bersembunyi saat melihat masalah. Aku harus menguatkan diri dan pulang ke rumah. Duduk, aku ada yang mau bicara. Mertua menuduh menantu. Makan dan minum gratis di rumah. Seorang wanita ingin suaminya pulang dan membuat keputusan hasilnya untuknya. Suamiku tidak hanya bersembunyi di kantor dan tidak menjawab telepon. Dia juga menceritakan pada rekan kerjanya tentang berbagai keluhan istrinya. Melihatnya hidup dalam kesakitan seperti itu. Rekan kerjanya mengatakan dia sepenuhnya mengerti. Dia hampir melakukan kesalahan. Pada saat ini, sebuah pesan dari istrinya membangunkan seorang pria. Ketika dia pulang, aku melihat istriku duduk dengan wajah serius. Di depan mertua dan sahabatku. Bersiap untuk menjelaskan semuanya dengannya di rumah. Mama, tidakkah kamu pikir aku belum bekerja atau menghasilkan uang selama bertahun-tahun? Apakah semuanya karena Ruda? Maka hari ini aku akan menghitungnya. Lihat apakah aku telah berkontribusi pada keluarga ini. 4 tahun lalu ketika aku berhenti bekerja. Gaji tahunan adalah 7.000. Hari pengunduran diri, aku diterima sebagai apoteker berlisensi. Gaji tahunan hampir 4 tahun? Itu sekitar 48.000. Ketika aku tidak bekerja, setiap hari di rumah bersama anak-anak. Menghemat uang pengasuh lagi. Pengasuh hampir 800 yuan sebulan. Selama 4 tahun itu hampir 40.000 dolar. Pengasuh bekerja 8 jam sehari. Tapi aku bekerja setidaknya 12 jam. 4 tahun berlalu. Aku belum membeli satu pun baju. Tidak, aku belum pernah membeli sepatu. Belum pernah beli tas. Selama 4 tahun terakhir, setidaknya hemat 20.000 dolar. Kalau kamu pikir aku tertarik dengan keluarga ini, masih belum ada kontribusi. Maka aku pikir tidak apa-apa untuk bercerai. Dengarkan apa yang istri katakan. Pria itu panik. Kemudian wanita itu menyampaikan pada ibu mertuanya karena dia selalu menginginkan cucu laki-laki. Setelah bercerai, anak perempuan akan dibesarkan sendiri. Harta keluarga juga harus dibagi dengan jelas. Lagi pula rumah ini juga punya setengah bagianku. Ibu mertua tak bisa berkata-kata mendengar ucapan menantunya. Hanya bisa memandang anaknya. Aku tidak tahan. Tidak tega meninggalkan si kecil. Aku rindu rumah ini. Anak itu berkata begitu. Ibu mertua tidak punya muka untuk tinggal lagi. Menarik keponakan untuk berkemas dan pulang ke kampung halaman. Kemudian pria itu akhirnya membuat pilihan yang tepat. Mengabaikan ibu yang marah. Akhirnya memutuskan untuk tidak menceraikan istrinya. Kemudian pria itu mengambil inisiatif untuk menemui istrinya. Telah banyak berkorban untuk keluarga. Kuharap mereka bisa rukun satu sama lain. Kali ini kejadiannya seperti ini. Dia masih memperlakukanmu sebagai tidak pernah membawa masalah ini untuk menyakiti siapapun. Aku tidak bisa mengikutimu terus. Aku harus melindungi keluarga ini. Maaf? Ibu mertua akhirnya menyadari kesalahannya. Berencana membawa keponakan kembali ke kampung halaman. Pria itu kali ini juga tidak memaksa ibunya untuk tinggal. Sebelum pergi, ibu mertua, demi kebahagiaan anaknya, menyampaikan isi hatinya pada menantunya. Dengan menantu sepertimu rawat cucuku. Tidak ada yang berani mengganggu anakku lagi. Ibu jangan khawatir. Dan wanita itu juga bukan tidak masuk akal. Dia selalu ingin rukun dengan ibu mertuanya. Hanya saja kali ini, aku benar-benar terpojok.
Jadi tidak ada pilihan selain mengajukan cerai. Setelah ibu mertua pergi, kehidupan pasangan itu akhirnya kembali tenang. Melihat putriku tumbuh besar hari demi hari, pengeluaran di rumah juga semakin bertambah. Wanita yang sudah lama menganggur memutuskan untuk keluar dan mencari pekerjaan. Tapi saya sudah wawancara di beberapa perusahaan. Semuanya menolak karena saya punya anak. Pada hari ini, wanita itu bertemu teman sekelasnya yang sekarang jadi bos. Tentang penolakan wawancaranya, teman sekelasnya menawarkannya untuk bekerja di perusahaan mereka sendiri, bahwa wanita itu sudah mendapatkan merasa sangat senang dan secara aktif bertanggung jawab untuk mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah. Tidak bertahan lama, baru beberapa hari menjemput. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk pergi minum dengan teman-temannya. Lupa untuk menjemput anaknya. Guru tidak bisa menunggu, langsung menelepon ibu anak itu. Murid melihatnya tergesa-gesa. Jadi dia mengantarnya untuk menjemput anaknya. Tapi kejadian ini kebetulan dilihat oleh suaminya dan dia pulang ke rumah. Pria itu menuduh istrinya telah menyakitinya. Apapun yang wanita itu katakan, suami tidak pernah percaya. Hanya mengarang cerita. Bagaimanapun juga tidak percaya. Saya sudah bosan mencoba meyakinkan diri saya lagi dan lagi untuk percaya padamu. Saya ingin bercerai denganmu. Saya sudah mengorbankan banyak hal untuk keluarga ini. Saya tidak menyangka akhirnya kamu mengerti saya sebanyak ini. Tidak percaya padaku. Jadi pria itu menelepon guru TK. Baru sadar bahwa dia telah menyakiti istrinya. Akhirnya pria itu meminta maaf dengan tulus kepada istrinya dan bersumpah dengan sumpah yang keras. Wanita yang baik itu memaafkannya lagi demi keluarga ini. Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu, wanita itu mengundurkan diri dari perusahaan teman sekelasnya. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk mulai bekerja sebagai pekerja yang luar biasa. Beberapa wanita kaya berebutan untuk mempekerjakannya, meskipun biasanya pahit dan melelahkan. Tapi tidak terlalu banyak masalah. Suami melihatnya bekerja keras setiap hari, jadi dia ingin seperti teman, mengundurkan diri dari pekerjaan untuk memulai bisnis. Setelah mendapatkan persetujuan istrinya, pria itu memutuskan untuk melakukannya dengan besar. Dalam sekejap 3 tahun telah berlalu. Dengan bantuan istrinya, karir pria itu akhirnya sukses. Tidak hanya kamu yang mengubah rumah besar, wanita itu juga menemukan pekerjaan yang relatif mudah. Tapi dia terkena stroke dan lumpuh. Tidak hanya tidak nyaman untuk bergerak, kamu butuh seseorang bahkan untuk pergi ke kamar mandi. Tapi wanita itu tidak mengeluh tentang hal itu. Merawat wanita dengan mobilitas terbatas tanpa rasa tidak suka. Bahkan seorang anak perempuan kandung. Pada saat ini ibu mertua juga tersentuh oleh kesetiaan menantunya. Saya bahkan lebih malu dengan perbuatan jahat saya sebelumnya. Namun meskipun performa istri tidak bercela, tapi pria semakin besar karena kekayaannya. Tidak hanya dia menganggap perhatian istrinya sebagai usio. Dia mabuk sepanjang hari sebelum pulang ke rumah. Hadiah hari peringatan. Jiwa Carrot. Apakah ini yang terjadi tadi malam? Saya minum terlalu banyak. Bukankah kamu bilang tidak minum? Mau atau tidak? Minum atau tidak? Dengan siapa kamu minum? Cinta atau tidak? Kalau tidak suka bisa dibuang. Wanita khawatir suaminya minum terlalu banyak akan buruk untuk kesehatannya. Suami mengeluh dianggap usio. Kemudian dia meninggalkan istrinya sendirian di jalan. Dan dia pergi berbelanja sendirian. Melewati toko perhiasan. Tidak sengaja bertemu dengan sales Xiao Ai. Pria itu membeli cincin berlian terbesar di toko. Xiao Ai langsung memujanya. Sekali dua kali mereka berdua tidak mengatakan apa-apa. Meskipun pria memperlakukan Xiao Ai seperti adik. Tapi Xiao Ai yang cukup licik. Tapi saya tidak ingin melepaskan ikan besar ini. Sementara pria tidak sadar. Xiao Ai diam-diam meninggalkan foto bersama mereka berdua. Xiao Ai menghantui pria. Untuk mencapai tujuan mereka. Tidak hanya dia sengaja mengeluarkan kartu, diam-diam dibuang di mobil pria. Sementara dia tidak memperhatikan. Mengambil selfie dengan ponsel pria. Ketika pria pulang ke rumah, anak perempuan itu mengganggunya untuk bermain dengan ponselnya. Kemudian saya menemukan foto orang asing di dalamnya. Dan biarkan nenek melihatnya. Kakek melihat ini dan segera meminta cucunya untuk menghapus foto itu. Meskipun ibu mengerti segalanya. Tapi dia tidak ada yang harus disalahkan. Justru biarkan menantu yang lebih banyak mengurusnya. Tidak apa-apa, kamu tidak tahu. Dia hanya berpikir aku terlalu berlebihan. Kamu adalah istrinya. Kamu tidak peduli padanya, siapa lagi yang peduli. Kamu biarkan aku yang mengurusnya. Tidak hanya mengelola, tapi juga merawatnya dengan baik. Kontrol yang lebih ketat. Perketat pengawasan. Jika itu aku, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Tidak juga tidak sebenarnya. Aku hanya berkata, untuk keluarga ini, bagaimana kamu mengelolanya? Ibu ada di pihakmu. Meskipun dia punya ibu mertua yang mendukungnya, tapi suamiku tidak pulang setiap malam. Wanita tidak bisa berbuat banyak. Hanya diam-diam menunggu suami pulang. Di sisi lain Xiao Ai, mandi air dingin di tengah musim dingin. Segera hubungi pria itu setelah kena flu dan minta dia datang. Meskipun Ruda mengerti maksudnya, tapi dia tidak ingin memberi nama Xiao Ai. Tapi Xiao Ai bukan tipe orang yang pasrah. Besoknya dia langsung pergi ke tempat Kimiao bekerja. Aku punya permintaan besar padamu. Tolong tinggalkan Nuda. Wanita itu tidak panik. Kupikir gadis kecil di depanku bingung sebentar. Hanya berkata begitu, tapi kemudian Xiao Ai langsung menunjukkan kartu trufnya. Menjelaskan bahwa dia hamil. Melihat dia berbicara begitu tegas, wanita itu kemudian menyadari ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Lalu dia menemui suaminya. Menanyakan apakah dia ingin bercerai. Tak disangka pria itu berkata karena dia sudah tahu. Maka lebih baik jelaskan saja. Aku sudah hidup sangat lelah selama bertahun-tahun ini. Tahun-tahun ini kamu selalu memperlakukanku seperti anak kecil yang tidak akan pernah dewasa. Semuanya tentang aku. Apa bedanya ini dengan cara ibuku memperlakukan aku dulu? Makanya kamu jadi seperti sekarang ini. Tingkah laku yang aneh. Malam tak pernah pulang ke rumah. Aku rasa aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Dan kamu tahu apa? Kemudian wanita itu berkata, yang dia lakukan tidak cukup.